Tadi sampai di sini ya. Di contoh soalnya. Ya, contoh soal ini nanti juga akan saya share di GC. Nanti kalian bisa coba-coba gitu ya. Coba saya. Oke, tadi saya sudah bilang, sudah katakan kalau misalnya ya, untuk setiap nilai di setiap titik itu adalah 1 mm ya. Jadi kalau misalnya di sini 0, berarti di sini 1, 2, 3, 4, 5 kayak gitu ya. Cuma di sini ada titik tengah yang ini. Ini ya. Ini nih. Berapa sih, Sir, di situ? Di sini 0, itu setiap nilai tengah itu nilainya 0,5. Jadi di sini 0, di sini 0,5. Kayak gitu. Di sini 1, berarti di sini 1,5. oke. Lanjut, 2, berarti 2,5. 3, 3,5. 4, 4,5. Dan seterusnya. Oke. Terus sekarang, Sir, kalau misalnya bentuknya kayak gini, sumbu utamanya berapa? Sorry. Skala utamanya berapa sih? Ya, skala utama. Nah, skala utama itu yang ini ya, saya kasih warna coklat ya. Berapa kira-kira skala utamanya? Angka berapa yang terakhir keluar? 5. 5. Oke, berarti skala utamanya 5. Satuannya? Milimeter. Oke, sampai di sini paham? Yang lain? Wilson, Kenzi, Jenny, Hansen, Cliff. Saya manggilnya ini ya, ngacak ya. Kairi, Danu, Dave, Jasper. Kenapa, Mister? Ya, sudah paham belum? Oh, jadi kalau kok bisa jadi 5 mm? 5-nya itu dari mana? Ini kan kamu dapat angka terakhirnya, Wilson. Iya, jadi kalau nggak ada garis yang lurus, jadi ya 5 gitu. Kenapa, Wilson? Itu 5 mm itu dari mana? Ini kan untuk mikrometer kan satuannya tadi milimeter, Wilson. Hah? Untuk mikrometer sekrup, satuan yang dipakai adalah milimeter. 5-nya itu diambil dari angka terakhir yang keluar, Wilson. Kayak gitu. Oke. Nah, sekarang skala Nonius. Nah, skala Nonius itu kamu lihat yang sejajar. Ini ada angka 40, berarti angka 45, kamu naik ke atas. Setiap angka setiap garis nilainya 1, berarti berapa nih? 40, 41, gitu ya. Nih, 42. Karena sejajar nih. Gitu. Jadi yang diambil adalah 42. 42 dikali berapa? Dikali 0,01. 42 itu dari mana? 42 itu kan, lihat skala, ini kan skala Noniusnya. Gitu. Sudah paham, Wilson? Nah, kamu cari yang sejajar dengan sumbu utama, Wilson. Kalian ya, Wilson dan yang lain. Di sini ada angka 40, di sini 45, berarti kalau ke atas dia nilainya bertambah. Kayak gitu. Ya. Berarti di sini 40, 41, 42, kayak gitu. Berarti 42 kali 0,01 berapa? Ada yang mau coba bantu jawab? 0,42 Sir katanya tadi. 0,42 mm. Setelah itu bagaimana di total ya?
5 ditambah 0,42 mm. Di berapa? 5, 42. mm. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Catatannya nanti saya share ya di GC ya, kayak kemarin seperti biasa. Terus kita coba lagi yang lain. Karena kita harus sering-sering latihan nih, sering-sering tahu. Cari yang ada punya. Nah, kayak gini deh ya misalnya. Skala utamanya yang ini nih. Nih, ini skala utama. Darah malas gua. Skala utamanya berapa nih? 0, 1, 2, 3. Nah, di sini ada 0,5 kan? Ya. Berarti skala utamanya adalah 3,5 mm. Terus skala noniusnya bagaimana? Skala nonius kita lihat di sini yang sejajar ya. Ini ada angka 30. Ini angka 35. Berarti kalau ke atas dia angkanya bertambah. Bertambah berapa? Setiap garis bertambah 1. Berarti 30, 31, 32, 33. 33. Jadi yang sejajar adalah 33. Maka skala noniusnya adalah 33 dikali 0,01 mm. Berapa? 0,33. 0,33 mm. Lalu bagaimana setelah itu ditambah? Ini saya kasih warna berbeda ya, jadi biar kalian gak bingung. Totalnya berarti 3,5 mm ditambah 0,33 mm. Ditambah deh. Jadinya 3,83 mm. Seperti itu. Ini untuk tadi apa nama alatnya nih? Mikrometer scope ya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Sudah paham? Sudah nggak ngantuk kan ya? Sudah segar. Oke, kita coba sekarang yang jangka sorong. Kalau jangka sorong soalnya kayak gimana sih Pak? Gitu ya. Ini mohon maaf ya kalau judulnya pakai bahasa Inggris, nggak apa-apa lah ya. Yang penting kan kita butuh soalnya nih. Mana ya? Ini aja deh. Wah, ini dia. Nah, ini contohnya yang nomor 2 deh. Oke, ini ada skala utama dan skala nonius. Skala utama yang di atas. Ini skala utama. Yang ini adalah skala nonius. Oke, saya kasih warna lain nih ya, biar kalian nggak bingung nih. Warna hijau aja deh. Skala nonius. Oke, berarti untuk cari skala utamanya bagaimana, Pak? Skala utama. Kamu lihat nilai 0 ini. Kelihatan kan? Letaknya ada di antara angka berapa dan angka berapa? Antara angka 10 10 dan 10,1. ya, 10,1. 10,1-nya yang mana? Yang ini ya. 10,1. Jadi letak sisi 0 ini terletak di antara 10 dan 10,1. Thank you Kezia untuk jawabannya. Terus bagaimana Pak untuk menentukan skala utama? Cari nilai yang paling kecil. Berarti antara 10 dan 10,1 kecilan mana? 10. 10. Satuannya sentimeter. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya dah? Oke ya. 7B. Terus gimana Pak habis itu? Oke, kita masuk ke skala nonius. Cari yang sejajar. Kita lihat dari 0. 0 nggak sejajar ya. 1 sejajar nggak? Enggak. Nggak, berarti saya kasih tanda silang ya. 2 sejajar nggak?
Iya. Sejajar. Oke, berarti 2 saya kasih tanda checklist ya. Tandanya 2 sejajar sama sumbu utama. Maka skala noniusnya adalah 2 dikali 0,01 cm ya. Tadi kan satuannya milimeter yang mikrometer sekrup, ini jangka sorong. Ini jangka sorong. Berapa nih kira-kira? 2 dikali 0,01. 0,02. 0,02 cm. Tinggal di total. Nah, kalau total tinggal tambah aja. 10 ditambah 0,02. Ya. Meter, ini cm. Jadi berapa? 10,02. Oke, 10,02 cm. Nanti saya share PPT-nya juga ada penjelasannya sama kira-kira. Cuma lebih enak kan kalau tadi kita tahu pertama kenapa saya tayangkan tadi labnya supaya kalian tahu ya. Kalau kalian saya kasih langsung begini, kira-kira tahu nggak bendanya kayak gimana? Langsung dikasih nih, kayak langsung kayak gini nih. Tiba pengukurannya kayak gini. Kira-kira kalian tahu nggak alatnya gimana? Nggak tahu kan? Makanya saya kasih tahu alatnya kayak gini. Oh, digesernya ke kiri ke kanan. Tuh. Kalau tadi mikrometer sekrup diputer atas bawah. Begitu. Gimana? Jadi itu gimana, Mister? Gimana apanya tuh? Emang kita ukurin jangka sorong ya? Iya. Di PH ada nanti. PH di PTS ada ini. Sama minus. Apakah nanti kita akan praktikum untuk saat ini? Ya, kalau untuk praktikum nanti saya coba ini deh ya. Maksudnya apakah tadi kan kita sudah praktikum juga Wilson. Tadi sebelum ini. Bukan kita nggak usah. Oh, ini kan nggak pakai barang, bukan kita bisa pakai barang dulu. Masalahnya kalau saat pandemi begini kita pertama tidak mungkin ke sekolah, betul? Iya. Kita nggak mungkin praktikum di sekolah nih. Yang kedua kita nggak mungkin beli jangka sorong sama mikrometer sekrup. Malah mahal. Bukan masalah mahalnya, maksudnya cuma sekali pakai kan, sayang. Bisa ya. Kayak gitu. Jadi mendingan pakai virtual lab kayak tadi, terus kita coba-coba. Paling cuma habis kuota kan, karena tadi online gitu. Itu lebih baik daripada kita beli barangnya, anggaplah misalnya mikrometer sekrup 50.000 gitu. Tapi cuma sekali pakai, habis itu dipajang. Ya kan, itu nggak efisien. Gitu. Ini berapa? Itu Wilson ya. Makanya tadi saya tayangkannya pakai ini aja. Gitu. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi untuk perhitungan panjang, jadi ada penggaris. Kalau penggaris saya yakin dan percaya kalian sudah hatam. Ada yang belum bisa hitung pakai penggaris? Pasti sudah bisa lah ya. Kalau misalnya titik awalnya 1, ya, kalau misalnya titik awalnya di 1 nih, kamu punya penggaris, kamu punya benda nih, awalnya 1, terus terakhir misalnya di 4 begitu. Berarti panjangnya berapa nih? Ini saya kasih contoh deh. Nggak dari 0 ya, dari 1. Kira-kira panjangnya berapa? Kamu punya pensil, tapi ngukurnya nggak dari 1, dari 0. Biasanya kan dari 0, ini dari 1. Terakhir ternyata di ujung pensilnya itu 4. Nah, 4 cm. Kira-kira berapa panjangnya? Saya kasih berapa? 3 cm. 3. Dari mana? Awal dari 4 gitu ya, kurang 1 kayak gitu. Saya rasa kalian sudah paham lah kalau ini. Kalau apalagi kalau dari 0 itu gampang banget, tinggal lihat ujungnya kan. Gitu. Yang kedua tadi ada jangka sorong sama satu lagi mikrometer sekrup. Terus setelah itu ada alat apa aja sih, Sir? Setelah tadi ada panjang, sekarang ada untuk mengukur massa. Kira-kira kalau mengukur massa kalian pakai apa?
Pakai apa? Neraca. Neraca atau timbangan kalau ini ya kalau bahasa kitanya. Kalau timbangan itu lebih kepada timbangan badan yang kayak di rumah atau kita ke rumah sakit atau kita ke bidan biasanya kan disuruh ngukur tinggi badan sama berat badan kayak gitu. Biasanya ada tuh. Tapi kita akan bahas selain neraca atau timbangan badan ada apa sih? Oke, ada lagi di sini. Jadi ini yang disebut dengan namanya neraca tiga lengan. Kayak gitu ya. Selain ini, selain tadi ada timbangan badan, ya saya kasih deh ya. Saya kasih tulisan nih di sini. Alat ukur massa. Yang pertama, timbangan badan. Ini timbangan badan. Kita naik terus habis itu diukur lah ya pakai garisnya kan dia langsung naik gitu ya. Atau yang digital, kalau digital langsung ada angkanya, betul ya? Kan sekarang udah canggih kan. Timbangan badan. Yang kedua, siapa di sini yang pernah ke pasar? Pasar tradisional? Selama Indi langsung begini. Saya gitu. Dulu waktu masih kecil. Waktu masih kecil, menemani orang tua ya ke sana gitu kan. Sekarang gue masih Waktu itu kayak ada filter gitu, jalan-jalan gitu. Oke, ada yang namanya timbangan pasar. Timbangan pasar itu biasanya kalau misalnya kita mau beli, kalau ke pasar tradisional misalnya beli bawang merah, atau bawang putih, atau alat-alat dapur lainnya. Biasanya kan kita ditanya ya, Mbak mau beli cabenya berapa kilo ya? Gitu ya. Bener ya kayak gitu ya. Biasanya mau ibu-ibu penjualnya begitu. Saya maunya setengah kilo, Bu. Berapa harganya? Biasanya begitu. Nah, timbangannya pakai timbangan pasar. Ya, timbangan pasar. Terus ada lagi yang kita akan pakai sekarang namanya neraca tiga lengan. Neraca tiga lengan. Kenapa namanya tiga lengan? Karena nilainya 3. Jadi di sini ada 3. Ada ratusan, ada puluhan, ada satuan. Masih ingat ya? Matematika SD ya, ratusan, puluhan, kayak gitu ya. Kalau misalnya ada ratusan, puluhan, dan satuan, apanya dulu yang ditulis? Misalnya, saya punya 1 ratusan, 2 puluhan, 3 satuan. Nah, berapa tuh nilainya? Berapa besar? Ulang-ulang. 1 ratusan, ratusannya 1, puluhannya 2, satuannya 3. 123. Tuh. Nah, ini juga sama. Contohnya gimana sih, Sir? Oke, kita mau, nah sekarang ada 4 lagi. Ada paperclip, ada cone, ada light, ada ini ya, ada lampu ya, ada cube, ada kubus. Kira-kira mau apa? Mau ngukur apa? Pilih salah satu, nggak bisa dua-duanya. Mohon maaf. Jebol nanti ininya ya, rusak. Kon itu aja, Sir. Ini ya, ini aja ya, coba ya. Kita coba. Kita coba. Nah, bagaimana caranya? Ini harus jajar. Jadi nanti garis yang ini, nih garis yang ini kan udah di zoom ya, udah di zoom in ya. Sorry, ya benar di zoom in ya. Kalau di zoom out kan dia mengecil. Ini harus sejajar sama yang ini. Jadi intinya dia harus turun dan harus sejajar. Kalau belum sejajar dia tidak bisa. Sorry. Oh jadi clear all drawing. Itu jadi harus sejajar. Gimana caranya, Sir? Caranya adalah yang ratusannya dulu kamu geser. Geser ke sini. Wah, masih jauh gitu ya. Kita coba lagi 200. Wah, masih jauh juga. Kita coba lagi. 300. Waduh, masih sangat jauh. 400. Masih jauh banget. Sekarang kita ke 500. Sama. Wah, berarti dia mentok nih sampai 500 nih. Nggak bisa lagi kan? Sekarang kita geser puluhannya. 510.
Ini berarti satu garis 10 ya, kan puluhan ya. Kita coba. Wah, masih belum bergeser. Masih udah agak turun sedikit. Kita langsung coba misalnya ke 50. Bisa nggak sih? Wah, ke 40. Sedikit lagi gitu ya. 40 sedikit lagi nih. Berarti coba kita geser ke 50. Kira-kira dia melebihi nggak? Kalau melebihi dia tidak boleh. Nah, ini kan kelewatan. Ini kelewatan ya. Jadi nggak boleh. Jadi harus kayak gini. Lalu tinggal yang tinggal yang satuan yang kita geser. Kita geser pelan-pelan aja. Perlahan tapi pasti. Nah, Ya. masih terus. Nah, nih sampai sejajar, lihat. Sampai sejajar. Nah, hore. Ini kalau boleh pakai bahasa kartun kita joget-joget sambil bilang berhasil ya. Oke, kira-kira berapa nilainya nih? Kita sudah dapat 500, 40 di sini 500, di sini 2. Jadi masa konnya berapa di sini? 542. Oke. Masanya adalah 542. Satuannya gram, ya. Jadi, neraca 3 lengan ini tidak bisa digunakan untuk mengukur massa badan kita. Ya. Contoh misalnya saya mau mengukur massa badan saya nih, pakai neraca 3 lengan. Percayalah, setelah itu saya akan suruh ganti alatnya karena rusak. Ya. Segala sesuatu yang tidak sesuai prosedur itu rusak ya. Gitu. Jadi alat ukur punya fungsinya masing-masing. Kalau mau ngukur massa bawang merah, nggak bisa pakai timbangan badan ya. Harusnya pakai timbangan pasar. Saya mau coba deh, saya mau ngukur. Saya jualan nih, misalnya di rumah ada toko kelontong ya. Atau kalau saya nih di rumah sekarang lagi jualan Thai tea. Wah, saya jual Thai tea nih, saya mau jual bubuknya. Kan Thai tea bisa bikin pakai bubuk tuh. Saya mau tahu dong, memang benar masanya 1 kilo. Nah, saya ukurlah pakai timbangan badan. Ya nggak bisa. Harus pakai minimal timbangan pasar harus bisa. Nah, kayak gitu. Ini neraca 3 lengan. Terus ada lagi nggak, Sa? Ada. Ya. Ini neraca 3 lengan, nama lainnya adalah neraca haus. Ya. Tapi bukan disuruh minum ya kalau haus ya. Aduh, neracanya disuruh minum, Sir. Haus gitu kan. Bukan, karena emang namanya itu. Ya, bukan haus minum, bukan. Maksudnya? Ini kan namanya haus. Nama lain neraca 3 lengan itu neraca haus. Wilson. Jadi nanti kalau di soal bukan neraca 3 lengan tapi neraca haus, bentuknya sama gitu. Sama satu lagi yang keempat ada neraca salah. Jadi nerca lagi kan. Neraca 2 lengan. Neraca 2 lengan itu kayak gimana sih? Nah, bentuknya kayak gini nih. Ini saya iris ya. Bentuknya kayak gini. Kayaknya lebih seru begini ya. Kalau dijelaskan pakai PPT kan bingung nih kayak gimana bentuknya kan. Oke, di sini ada semangka, ada hewan anjing ini, ada apa ini? Ini bola kasti ya. Di sini ada pot bunga, entah bunga apa itu. Ini ada labu, kayaknya labu itu ya. Pilih satu, mau apa? Semangka. Semangka, semangat kakak. Oke. Nah, kira-kira berapa sih? Gitu. Oke, kita langsung, karena semangka besar, kira-kira kita langsung pakai yang 5 kilo. Aduh, masih tidak bisa. Kita tulis aja dulu, 500 kilo. Ditambah aja. Ya, 5 kilo ditambah. Ya, kita pakai 1 kilonya misalnya 1, 2,
3, Lihat itu. 4. Oke, ditambah 4 kilo. Masih belum seimbang juga nih. Aduh, ini kayaknya berat banget. Tambahin semuanya. Tambah lagi 500 gram. Masih belum bisa. Wah, ini kayaknya berat banget ya. Oke, kita coba lagi ya. 100 kilo. 100 gram. 1, 2, 3. Wah, ini sudah mulai goyang. 4. Wah, kebanyakan. Berarti 3 aja tadi. 300 gram ya tadi ya. Tambah 300 gram. Ditambah misalnya 50. 50 kira-kira seimbang nggak ya? 50. Oh, ternyata seimbang. Mungkin. Tambahlah 50 gram gitu ya. Nah, caranya bagaimana? Kan ini ada kilogram, ada gram ya. Kamu jadikan gram aja. Kalau 5 kilogram berapa gram? 500. Yakin? Turun berapa dia, Wilson? Turun 2. Salah. Kurang tepat, Teto. 3. Turun 3. Bisa gitu ya. Kalau quiz kan nggak bisa ganti ya. Cuma oke lah. Kalau 3 berarti turun sorry, kalau turun 3 berarti dikali 5.000. oke, dikali 1000 jadi 5.000 ya. 5.000 gram. Ditambah 5.000 gram. 4.000 gram. Gitu ya. Ini kan 500 tambah 300 tambah 50 jadi 850 gram. Ditambah deh jadi berapa gram? Aduh. Ya. Jadinya 9.850 gram. Begitu. Atau kalau mau jadikan kilo berarti 9,85 kilogram. Ntar ini agak turun ke bawah ya. Soalnya backlight nih. Ya. Udah. Begitu deh. Ini alat ukur. Ganti sekarang semangkanya. Anjing tuh ada. Ada lagi? Ada yang mau ditanyakan sampai sejauh ini? Oh, no. Tidak ada? Jadi seru ya. Kalau begini kan jelas ketahuan ini alatnya kayak gimana kayak gitu. Dan kalau di record juga jelas banget gitu. Kalau di record di GC di share juga ya. Kalau yang di WA itu hanya link untuk di YouTube. Jadi kalian bisa tonton dari YouTube atau dari apa namanya dari GC ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sebelum saya yang bertanya. Pak, Ya. itu kan kalau harga, maksudnya kayak gram-gramnya yang gram untuk menghitung CM gitu, Gram itu beda. bukan maksudnya yang neraca, kalau nggak salah timbangan yang di pasar. Ya. Buat tadi yang buat melonnya itu, aku masih tak ngerti. Oke. Kita ulang. Jadi, kamu biasanya kan taruh melonnya nih. Kamu taruh melonnya dulu kan. Ini kita gimana risetnya ya? Ini kita turunin dulu deh ya. Terus satu lagi nih. Mana nih? Nah, kita turunkan dulu deh ya. Jadi kan kamu taruh melonnya dulu kan? Bener nggak? Nah, ini kamu harus sampai seimbang. Kayak gitu. Nah, kita coba tadi satu-satu. Oh, ternyata 5 kilogram masih kurang. Gitu. Terus kita tambah lagi 1 kilo. Masih kurang juga. Pokoknya dia harus sampai seimbang. Kalau kayak gini kan dia timpang banget ya. Dia tidak seimbang. Gitu. Tambah, oh ternyata masih kurang juga nih. Tambah lagi deh. Masih kurang juga. Gitu. Jadi kita harus tambah-tambah terus sampai nanti hasilnya harus seimbang. Kalau anjing gimana tuh? Kenapa? Anjing. Nah, kayak gini kan ini kan seimbang langsung. Ini harus diajar. Tuh. Ini ada barang-barang lain itu. Makasih, Pak. Oke. Sudah? Oh, FIS tuh apa sih? Kalau sudah, kita kayaknya sudah selesai untuk hari ini.